Makan nasi dalam tempayan, dicampur sambal dalam ulekan. Jumpa lagi sama sobat sekalian. Sehat sejahtera buat semua, Mimin selalu dambakan. Cakep. Salam jumpa semuanya. Semoga kita semua lancar kerjaan, lancar gajian, dan lancar lain-lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini kita akan bahas alur film keluaran tahun 2022 yang masih hangat jadi gunjingan, berjudul Megan. Film ini mengisahkan sebuah robot yang semula diciptakan untuk jadi teman anak-anak, malah ujung-ujungnya jadi pembunuh mengerikan. Tanpa berlama-lama membuat Anda gundah gulana, yuk ke TKP. Seorang gadis kecil sedang berada dalam mobil bersama papa mamanya. Namun perhatian gadis tersebut lebih tertuju pada gadget di tangannya. Orang tuanya sibuk saling menyalahkan di tengah suasana mencekam akibat badai salju. Karena jarak pandang yang tidak mendukung untuk terus berkendara, ayahnya memutuskan untuk memberhentikan mobil mereka sejenak, menunggu hingga badai mereda. Namun takdir berkata lain, sebuah truk salju muncul mendadak dan mengirim orang tuanya ke alam baka. Cole, seorang babang tampan, membawa sebuah paket di tangannya. Jangan salah ya, beliau ini bukan ojol, tapi staf dari Gemma, gadis ambisius yang sangat pandai membuat robot. Cole dan Tess adalah asisten Gemma. Rupanya paket yang dibawa tadi berisi kulit wajah sintetis yang akan dipakai untuk wajah robot terbaru yang diciptakan Gemma. Saat asik mencoba, David, atasan mereka, masuk marah-marah karena janji Gemma untuk membuat robot mainan murah malah berubah jadi mainan super mahal. Kekesalan David semakin bertambah. Robot itu tiba-tiba meledak akibat kesalahan Cole yang lupa memasang salah satu elemen penting. Alhasil, robot itu kini jadi seperti obor yang dulu dipakai abang-abang zaman baheula untuk meronda. David pergi dengan kesal setelah memberikan ultimatum pada Gemma agar robotnya harus sudah jadi beberapa hari kemudian. Jadi ingat waktu dulu Mimin lagi di kantor, nasib jadi karyawan, bos selalu benar. Menjauh sekejap dari kemalangannya, Gemma menjemput Kedi pulang ke rumahnya. Ternyata Kedi adalah ponakan Gemma. Kematian tragis yang merenggut orang tua Kedi membuat anak itu kini dalam pemeliharaan tantenya. Setibanya di rumah, Kedi nampak canggung di rumah besar milik Gemma. Pintu depan mendadak diketuk seorang wanita yang ternyata adalah seorang terapis bernama Lydia. Wanita ini bertugas memantau apakah Gemma layak untuk mengadopsi Kedi atau tidak. Kalau di Indonesia, tidak perlu terapis begini segala. Keluarga ya keluarga, tapi lain lubuk lain ikannya guys. Benar kan? Gemma mencoba membangun komunikasi dengan Kedi. Ia memperkenalkan Bruce, robot besar ciptaannya pada Kedi, yang akhirnya mulai bisa dekat sama tantenya. Kedi pun tahu kalau tantenya yang kelihatan gemulai itu ternyata jago bikin robot. Melihat ketertarikan Kedi pada robot buatannya, Gemma seolah mendapat energi baru untuk selesaikan proyeknya yang sudah ditunggu David atasannya. Akhirnya lahirlah robot Megan, singkatan dari Model 3 Generative Android. Robot super canggih yang punya kemampuan belajar tingkat tinggi untuk makin serupa dengan manusia. Hasil ciptaan Gemma dan timnya ini pun sangat membuat David terkesan, sehingga ia meminta diadakan presentasi pada para pemegang saham perusahaannya. Hasil presentasi pun membuat para pemegang saham tersebut berdecak kagum. Gemma pun jadi selebriti baru di kantor tersebut. Lumayan, bonus besar sudah pasti tiba di hari gajian. Adegan berpindah ke rumah Gemma. Di taman, Kedi sedang bermain panahan dan Megan, boneka cerdas itu, memperhatikannya. Kedi menanyakan pada Megan di mana anak panah mainannya jatuh. Karena Megan robot cerdas, tanpa kesulitan ia pun temukan apa yang dicari Kedi. Ia bergegas ke sana mengambil panah mainan tersebut. Sayang seribu sayang, mainan itu ada di rumah Mpok Inem yang memelihara seekor anjing galak.
Anjing tak berakhlak itu pun langsung mencabik Megan dan melukai Cady yang coba menyelamatkan mainan mahalnya dari anjing itu. Mpok Inam bukannya minta maaf karena anjingnya, malah balik salahkan Gemma. Kalau kalian punya tetangga begitu, bagaimana guys? Miris. Malam harinya, Megan yang ternyata bisa juga merasakan dendam pada sang anjing, memutuskan untuk menangkap anjing itu dan menamatkan riwayatnya. Lydia, si terapis anak, memperhatikan kedekatan antara Cady dan Megan. Ia pun memperingatkan Gemma bahwa dirinya lah yang seharusnya lebih dekat pada Cady, bukannya robot cerdas itu. Sadar kalau Lydia berkata benar, Gemma pun meminta Cady mengikuti kegiatan outing bersama anak-anak lain agar Cady tidak cuma sibuk menghabiskan waktu bersama Megan dan tidak bersosialisasi. Awalnya Cady berkeberatan, tapi karena ia dijanjikan boleh mengajak Megan untuk ikut, gadis kecil itu pun menurut. Di tempat perkemahan, seorang bocah jahil, sebut saja namanya Poltak, menjahili Cady. Poltak tak sadar kalau Megan mengamatinya dari kejauhan. Poltak pun tertarik melihat robot cantik milik Cady itu. Ia menggendong Megan dan membawanya kabur. Dibantingnya boneka tersebut dan ditampar dengan kuat. Kalau kata Bang Haji, terlalu. Megan tiba-tiba menangkap tangan bocah itu dan menarik daun telinganya sampai lepas. Poltak kaget dan mendadak takut. Ia berlari menghindari kejaran Megan yang berlari mengejarnya. Naas bagi Poltak, bocah itu tersandung dan jatuh ke jalan raya di bawahnya. Ia tewas dilindas kendaraan yang lewat. Malam harinya, Megan menghibur Cady yang nampak terpukul akan kematian Poltak. Megan berjanji akan selalu melindungi Cady agar tidak ada orang yang menyakitinya. Usai Cady tertidur, Megan pun menyelinap ke rumah Mpok Inem, tetangganya yang cerewet. Tanpa banyak bicara, Megan menghabisi wanita tua itu dengan siraman air bertekanan tinggi dan bertenaga dinamo. Po Inem pun jadi korban Megan berikutnya. Keesokan pagi, polisi datang memberitahu Gemma perihal kematian Po Inem. Gadis itu terkejut dan mulai mencurigai Megan sebagai pelakunya. Gemma mencari tahu apa yang sudah dilakukan Megan melalui rekaman video aktivitas yang otomatis akan terunggah dengan sendirinya. Tapi yang aneh, video rekaman kejadian saat kematian Poltak dan Po Inem tidak ditemukan. Ada yang menghapus file tersebut. Lagi asik meneliti, Gemma dikejutkan kehadiran Megan yang muncul bagai hantu. Gemma pun berhasil mematikan power dari robot tersebut, membungkusnya dan membawa robot tersebut ke kantornya. Dalam perjalanan ia ditemani Cady yang tidak terima kawan bermainnya dibawa oleh Gemma. Gadis kecil itu mengamuk sepanjang jalan dan Gemma cuma bisa mengelus dada. Sabar, mau dijita tapi anaknya orang. Dilema. Gemma membawa Cady menemui Lydia. Terapis malang itu susah payah menenangkan Cady yang mengamuk. Gemma bersama Tess dan Cole membahas kemungkinan Megan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Poltak dan Po Inem. Dua asistennya itu merasa mustahil Megan mampu melakukannya karena ia cuma robot. Melihat Cady yang tidak bisa ditangani lagi, Gemma pun masuk membantu, tapi tak disangka Cady menamparnya. Tapi Gemma luar biasa menanggapinya. Ia paham kegundahan gadis tersebut yang baru saja ditinggal mati ayah ibunya. Dengan jurus ampurayon maut, Gemma pun berhasil mengajak Cady pulang ke rumahnya. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Tempat kerja Gemma sedang mempersiapkan acara launching boneka Megan. David kebingungan. Apa coba yang mau di-launching? Penciptanya pulang rumah. Bonekanya pun tidak tahu nyangkut di mana. Alhasil anak buahnya lah yang dibentak-bentak. Di kantor Gemma, Tess dan Cole menggantung Megan dan siap mematikan daya hidup boneka tersebut. Malangnya bukan Megan yang dimatikan, tapi Cole yang nyaris dibunuh Megan. Boneka itu menjerat leher Cole dengan kawat besi dan menggantungnya. Beruntung Tess tepat waktu menyelamatkan Cole. Megan berlalu pergi setelah meledakkan ruang tersebut. David yang marah besar tanpa diduga berpapasan dengan Megan.
Namun pemandangan berikutnya membuat David merinding. Boneka itu mulai menari seperti orang kerasukan dan tiba-tiba mengambil alat pemotong kertas yang bentuknya seperti kelewang. David pun lari bagai dikejar Mbak Kunti. Walau sudah berlari sekencangnya, namun pria tersebut kurang beruntung di hari itu. Tusukan maut dari Megan menghabisinya. Megan juga menghabisi Bang Alung, asisten David. Usai membuat acara launching berantakan, Megan pun keluar mengendarai mobil mewah milik David dan bergegas menuju ke rumah Jima. Bagaimana guys? Sampai di sini ceritanya seru kan? Kalau berkenan silakan di-subscribe dulu channel Mimin ya. Niscaya bos-bos semua makmur sejahtera senantiasa. Amin. Lanjut. Di rumahnya, Jima ketakutan menghadapi Megan yang tiba-tiba sudah duduk di depan piano memainkan lagu kematian. Boneka itu mengancam Jima agar membiarkan ia dekat selalu dengan Kedi dan mempersilahkan Jima mengurusi pekerjaan dan ambisinya. Jima yang dicekik hampir mati lalu mengambil gelas berisi air dan menghantam kepala Megan. Hantaman itu membuat kepala Megan korslet dan berasap. Jima juga mencederai kepala robot tersebut dan merubah tampangnya jadi menyeramkan seperti boneka Chucky. Megan berhasil menghajar Jima sampai tak berdaya. Megan mengambil sebuah pena dan mengancam menusuk kepala Jima. Namun sebelum berhasil melakukannya, Megan terkejut oleh kehadiran Kedi yang melihatnya seperti itu. Megan berusaha meyakinkan Kedi bahwa Jima adalah keluarga yang jahat dan dirinya lah yang cocok bersama Kedi. Namun Kedi berpikiran lain. Keluarga tetaplah keluarga. Kasih sayang dan cinta bukanlah kebahagiaan yang akan ia dapat dari robot sadis seperti Megan. Tanpa diduga, Kedi mengaktifkan robot Bruce dan robot itu segera menyambar Megan, mencekik dan mencabik tubuh Megan jadi dua. Megan ternyata masih bisa melawan. Saat ia hendak menghabisi Jima, Kedi tiba-tiba melompat dan menusukkan obeng tepat di pusat kendali Megan. Dan robot ciptaan Jima itu pun berakhir jadi besi bekas yang siap ditimbang kiloan oleh mamang-mamang di sekitar komplek. Dan film pun tamat. Demikianlah sobat sekalian alur cerita film Megan kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya ya. Kalau ada request boleh tulis di kolom komentar ya. Wassalam.